Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li'adha wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Insyaallah kajian kita pada malam ini yaitu surat Al-Maidah ayat 73. Ya. Silakan dibuka nomor ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adabun alim. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Mal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. Ya, benar. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sa'ala minhu nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh. La haula wa la quwata illa billah ya dzal jalali wal ikram. Ya ayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan Yahudi dan Nasrani sebagai ikon orang sekarang itu ya tidak jauh dari amalan atau akhlak orang Yahudi dan Nasrani. Laqad kafara, niscaya sungguh telah kufur, ingkar. Siapa ladina, orang-orang qalu yang mengatakan mereka innallaha, sungguhnya Allah itu salisu salasah, ketiganya yang tiga. Jadi ucapan ini adalah ucapan marhusiyah,
itu mengatakan bahwa ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Ruhul Kudus dan Roh Kudus. Ada yang mengatakan juga Bapa, Anak, Roh Kudus, semua itu ilahun wahid katanya. Tuhan yang satu, ya tidak. Itu kan buatan mereka sendiri menganggap Tuhan. Allah itu ya tidak butuh anak, tidak butuh istri. Ya Allahus Somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai. Nah, orang yang berkata begini itu hukumnya kafir. Kufur, ingkar, tidak percaya kepada Allah. Wa ma min ilahin, dan tidak ada dari ilah, dari ketuhanan bagi ahli langit dan ahli bumi, ya ahli samawati wal ard, tidak ada Tuhan illa ilahun wahid, kecuali Tuhan yang satu. Ya Allah itu la walada lahu wala syarika lahu, tidak punya anak dan tidak punya istri atau sekutu yang menyamai. Jadi jangan sampai menganggap bahwa Allah itu ada yang menyamai. Wa ilam yang tahu, dan jikalau tidak menghentikan mereka, tidak menghentikan mereka Yahudi, Nasrani atau orang-orang kafir tadi, amma yaqulun, dari apa-apa yang mengatakan mereka. Yaqulu Ibnu Abbas, Allah langsung ilam yatubu min maqalatihim, jikalau tidak tobat mereka orang-orang kafir dari ucapan mereka, yakni Yahudi Nasoro, oh la yamassanna, niscaya akan menimpa sungguh, la yusibanna, menimpa sungguh, alladzina kafaru, kepada orang-orang yang ingkar, minhum, dari mereka Yahudi Nasrani, apa adzabun alimun, siksa yang sangat pedih, siksa yang sangat sakit, yakhlusu waj'uhu ila qulubihim, sangat sakit yang tembus sakitnya ke hati mereka. Iya, ini ancaman kalau sampai tidak terus-terusan, tidak menghentikan dari ucapan itu, ya tunggu, mereka akan dikenai siksaan yang sangat pedih, yang mana sakitnya sampai tembus kepada hatinya. Apala yatubun, apakah maka tidak tobat mereka Yahudi Nasrani ilallah, kepada Allah, min maqalatim, dari ucapan mereka. Ucapan apa? Dia menganggap Allah itu punya anak, punya istri, punya sesama. Iku marenono tobatono, hentikan ucapan itu. Kalau tidak dihentikan, wah ini berbahaya. Kalau sudah tobat, niat tobat, wa yastaghfirunahu, dan minta ampun mereka Yahudi Nasrani kepada Allah. Dengan cara apa? Yuwahidunahu, mentauhidkan mereka kepada Allah. Allah ditauhidkan. Wallahu, adapun Allah itu ghafurun, zat yang maha menerima taubat, liman taba wa amana, bagi orang yang mau tobat dan iman. Rahimun, lagi maha sayang bagi orang yang mati dalam keadaan tetapi tobat. Sayang. Mal masihu, tidak ada masih penjelajah, Ibnu Maryam, putranya Maryam, illa rasulun, kecuali seorang utusan, mursalun, yang diutus. Ya, kalau menganggap Isa, ya Isa itu adalah putra Maryam. Ya Rasul itu diutus Allah, manusia biasa, hamba Allah. Qad kholat, sungguh telah lewat, qad madat, min qabli, dari sebelum Isa, sofa rusulu, para utusan. Nah, Isa itu adalah Rasul, hamba Allah, utusan Allah yang diutus. Ya, sebelumnya itu berapa Rasul-Rasul yang ada.
Wa ummu adapun ibunya Isa itu siddiqatun. Siddiqah, orang yang teman, jujur, benar. Bahkan sibhu nabiyin, menyerupai nabi. Cuma tidak ada nabi perempuan. Nah, ini menyerupai nabi kejujurannya, kebenarannya. Itu Maryam itu. Terus oleh Allah diberikan satu sifat karena ada siapa Maryam dan Isa itu yakulani. Makan keduanya atau ama pada makanan seperti manusia biasa. Ya karena ada siapa Maryam dan Isa itu abda ini. Dua hamba yakulani yang sedang makan siapa abda ini atau ama pada makanan. Ya layaknya manusia lah makan makanan. Ya sama. Jangan kok terus dijadikan nabi. Anaknya jadikan apa? Jadikan nabi, jadikan Allah. Ibunya jadikan ibunya. Istrinya Allah. Nanti gimana sama dengan makhluknya. Undur melihatlah engkau ya Muhammad kaifan nubayyinu. Bagaimana menjelaskan aku lahum kepada mereka al-ayati pada beberapa ayat, al-alamati pada beberapa tanda. Tanda-tanda kenabiannya Isa itu sudah saya jelaskan. Bahwa Isa dan Maryam itu tidaklah Tuhan keduanya, bukan. Ya anna Isa wa Maryam lam yakuna bi ilahaini, bukan Tuhan. Sudah aku jelaskan, masa Tuhan makan, minum. Tuh mandur coba, kemudian lihat lagi ya Muhammad. Anna, bagaimana yufakuna, dipalingkan mereka. Bagaimana mereka dipalingkan, dienggokno bil kidubi dengan dusta. Yang nganggep Isa karo Maryam itu pangeran itu jenenge kan ngenggokno ukara atau perkara. Coba gimana mereka itu kok bisa menganggap Isa dan Maryam sebagai Tuhan. Wong kedua-duanya itu makan makanan selayaknya manusia. Hanya saja Isa itu lahir tanpa bapak. Hanya itu saja. Lebih aneh lagi tanpa ibu, tanpa bapak. Nah itu bapak yang melahirkan siapa? Hawa itu dari Adam. Adam dari siapa? Tanpa bapak, tanpa ibu. Ada Adam. Nah ini bukti. Nah, setelah Adam lahir yaitu Hawa. Hawa teko wong lanang. Nah, lebih aneh lagi. Kul katakan pada mereka ya Muhammad. Nah kalau sudah begitu tak buduna. Apakah masih nyembah kalian semua min dunillah dari selain Allah berupa berhala? Berhala la yamliku yang tidak memiliki apa berhala lakum untuk kalian doron pada bahaya. Pada apa-apa layak tiru yang tidak mampu apa berhala lakum untuk kalian aladab idorori untuk menolak bahaya di dunia. Baik di dunia, wala dan juga tidak bisa menolak bahaya fil akhirat di akhirat. Lo, Allah sing orang memiliki bahaya tidak bisa mampu untuk menolak bahaya di dunia maupun di akhirat kok disembah. Wala naf'an dan juga tidak memiliki manfaat. Ya Ibnu Abbas wala jarron naf'i dan tidak bisa menarik manfaat di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Nolak bahaya ndak bisa, narik manfaatnya juga ndak bisa. Lah ngono lho disembah. Wallahu adapun Allah wa ya Allah itu as-sami'u, zat yang maha mendengar terhadap ucapanmu lima qolatikum bi Isa wa ummi, terhadap Isa dan ibunya Maryam. Allah ya rungu ngono kuwi. Al-alim lagi maha mengetahui dengan siksa kalian. Kalau kalian tetap tidak mau tobat, tidak menghentikan, menganggap Isa itu adalah Tuhan, ibunya Tuhan, maka Allah itu alim, sangat mengetahui dengan siksa kalian.
Maksudnya apa? Jelas disiksa, jelas itu haram, tidak boleh dilakukan. Itu adalah kelakuan yang tidak ditolerir di dalam agama. Harus ditobati, itu tidak boleh diteruskan. Nah, itu yang dimaksudkan wallahu sami'u. Allah itu sangat mendengar terhadap ucapanmu. Yang kalian tuh membahas masalah Isa dan ibunya sebagai Tuhan. Allah juga mengetahui dengan siksa kalian kalau itu tidak kau tobati. Nah, itu kajian kita pada malam ini. Nah, insya Allah kesimpulan yang bisa kita ambil ada 5 kesimpulan. Pertama adalah ibtalut taslis fi aqidatin nasara wa taqriri tauhid. Batalnya menomortigakan Allah. Berarti Allah itu ada nomornya. Tuhan, Allah, anak, wanibu. Itu di dalam akidah Kristen itu dibatalkan. Dan ketetapan tauhid. Tauhid itu apa? Hanya Allah tunggal saja. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu namanya takriru tauhid. Batal at-taslis. Menomortigakan atau mentigakan Allah. Mentigakan ketuhanan. Yang kedua yaitu ibra'u Isa wa walidatuhu alaihi wassalam min da'wal uluhiyati linnas. Cuci tangannya atau lepasnya Isa dan ibunya alaihi wassalam dari pendakwahan Tuhan bagi manusia. Pengakuan Tuhan bagi manusia. Ya, lepas cuci tangan antara Isa karo ibu Maryam itu sangka pengakuan jadi pangeran tumrap manusia. Jadi Nabi Isa dan Maryam tidak pernah ngomong bahwa saya ini Tuhan. Itu lepas. Nah, coba itu ada satu itu, bahayanya itu. Bahayanya apa? Ya tidak diampuni, terampuni. Nyamaya Allah, kayak Fir'aun. Yang ketiga, fatuhba bitaubah biwajin nasara law annahum yatubun. Terbukanya pintu tobat di dalam arahnya orang Kristen seandainya orang Kristen itu mau tobat. Itu dibuka masih pintu taubat. Karena arahnya orang-orang Nasara seandainya mereka itu mau tobat. Keempat, takriru basariyati Isa wa Maryam alaihi wassalam bidalil ihtiyajihima ila ta'am wami liki wamin biniyatihima bai biniyatihima wa man kana muftaqiran la tasihhu uluhiyati wa aqlan wa syar'an. Ketetapan manusia, kemanusiaan Isa dan Maryam. Ketetapan kemanusiaan Isa dan Maryam alaihissalam dengan dalil butuhnya mereka berdua untuk makan. Liki wamin baik biniyatihim baik apa? Dengan apa istilahnya suatu ketegasan yaitu tegaknya mereka berdua. Jadi ya ketetapan sifat basariah, sifat kemanusiaan Isa dan Maryam dengan dalil butuhnya mereka berdua untuk makan. Nah, ini sebagai satu hujah yang mereka pentingkan antara Isa dan Maryam. Wa man kana muttaqiran, dan orang-orang yang mengendaki yang mana latasiku uluhiyatu aqlan wa syar'an, yang tidak sah ketuhanannya itu baik secara akal maupun secara syariat, secara undang-undang. Ya ada itu. Damu kuliman ya'budu ghairallah id kullul khalaik mubtaqiratun la tamliku li nafsiha wala li abidiha darra wala naf'a. Tercelanya setiap orang yang menyembah selain Allah. Tercelanya setiap orang yang menyembah selain Allah
id kullul khalaik muftaqiratun, karena semua makhluk adalah butuh, la tamliku li nafsiha, yang mana semua makhluk tidak bisa memiliki dirinya, walali abidiha darron wala naf'an, dan juga tidak bisa memiliki terhadap penyembahnya manfaat ataupun madarat. Dan juga la tasma'u du'a man yad'uha, berhala itu tidak mendengar panggilannya orang yang memanggil dia. Jaluk karo berhala ya ora rungu berhalane. Wala ta'lamu an hali syai'an, berhala itu tidak ngerti keadaannya yang nyembah itu, yang minta itu sama sekali. Untuk itu wallahu wahdahu sami'u yaqwa li kulli ibadihil alim. Allah itu Maha Esa, Maha Pendengar terhadap segala ucapan hamba-hambanya, yang Maha tahu bisairi akhwalihim wa amalihim, yang Maha mengetahui dengan semua keadaan hamba dan perbuatan hamba. Bahwal ma'bud bi'akin, karena Allah itulah yang disembah dengan benar. Wa ma'adahu batilun, adapun selain Allah itu adalah batal. Jadi saya ulang lagi, tercelanya setiap orang yang menyembah selain Allah, karena semua makhluk itu butuh, gitu kan? Butuh, tidak bisa memiliki dirinya, ataupun tidak memiliki pada penyembahnya, baik manfaat maupun madarat. Karena berhala itu tidak akan mendengar doanya atau panggilannya orang yang memanggil, dan berhala itu tidak mengerti terhadap yang nyembah itu keadaannya sama sekali. Sedangkan Allah Maha Esa, Allah itu as-sami, zat yang maha mendengar li aqwali kulli ibadihi, setiap ucapan-ucapan semua hambanya. Al-alim lagi mengetahui bisairi akhwalihim wa amalihim, dengan semua tingkah lakunya hamba dan perbuatannya hamba. Karena apa? Fahuwal ma'bud bihaqqin, karena Allah itu adalah zat yang disembah dengan benar. Wa ma'adahu batilun, adapun selain Allah itu adalah batal. Inilah simpulan yang kita ambil. Insyaallah malam Senin akan kita kaji, yaitu tentang masalah ahli bid'ah. Tentang ahli bid'ah. Jazakumullah khairan. Kemungkinan ada yang mau tanya, silakan. Sebelum saya tutup dengan doa kafaratul majlis, disilakan. Pateni. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini deh, ini deh.